Karena dulu mungkin ya zamannya siapa Ali Imran dan Ya. kawan-kawan itu mungkin menggunakan buku. Sekarang orang hanya dengan melihat konten, itu mereka merasa ingin menjadi seperti itu lalu melakukan aksi banyak. Saya mewawancari beberapa pelaku teror yang lone wolf itu, ternyata mereka terpaparnya dari internet, lalu mereka punya ide, punya kemauan melakukan aksi. Itu yang bilang katanya terorisme ini hanya rekayasa. Ya. Itu buatan negara. Ini miris atau sebenarnya gimana sih Mas? Kalau saya langsung saya bantah. Saya bantah dengan data. Karena kalau saya melihat orang yang mengatakan terorisme adalah rekayasa, dia sudah terpapar. Dia berpihak kepada teroris. Wah, ini saya harus jujur nih ya. Jujur dong. Dari 1 sampai 10 Jangan. berapa nilai BNPT di mata Anda? Ingat, tadi saya udah kasih kopi. Jujur ya saya. Tambahan loh. 7. 7. Iya. Menurut saya bukan di BNPT-nya, tetapi menurut saya karena menangani terorisme itu perlu kolaborasi antar lembaga. Saya kira kewenangan BNPT perlu ditingkatkan supaya bisa mempengaruhi dan intervensi dengan kebijakan dan bisa dilaksanakan oleh lembaga lain. Ya. Karena yang dilawan oleh BNPT itu bukan hanya 1-2 kelompok, itu bukan 1-2 orang, bukan itu loh. Tapi radikalisasi yang sudah masif di masyarakat, makanya perlu kekuatan besar. Kekuatan besar itu ya masyarakat sendiri. Nah, menggerakkan masyarakat itu perlu kewenangan yang besar. Oke. Saya sih mengusulkan supaya BNPT diberi kewenangan yang lebih supaya bisa menggerakkan masyarakat sehingga tercipta gerakan nasional untuk kontra radikalisme. Halo Sobat Damai, BNPT hadir. Harmoni, aman, damai, indah, rukun. Berbicara ruang lingkup terorisme, semakin kesini semakin banyak yang bertanya. Sebenarnya seseorang bisa disebut-sebut teroris itu apa sih awal mulanya? Apakah seseorang ini memang antisosial, seringkali ngomongin orang dengan pendapat yang negatif, atau seperti apa? Paham radikalisme di era 4.0 ini terbilang cukup menarik. Karena sasarannya bukan hanya kaum milenial, tapi masuk ke lembaga pemerintahan yang hanya dengan digital saja mudah sekali terpengaruh. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membahasnya lebih serius agar Sobat Damai semakin paham dengan gerak-gerik perkembangan terorisme ini. Sudah hadir di samping saya seorang pengamat terorisme. Langsung saja kita sapa Stanislaus Trianta. Halo Mas. Halo Mbak. Apa kabar? Baik. Lama nggak jumpa ya kita? Ya, setahunan mungkin ya. Ngomonginnya nggak jauh-jauh memang dari terorisme. Ya. Sehat ya Mas? Sehat ya. Oke, Sobat Damai, karena memang Mas Tanisnya sehat, Ya. saya juga sehat. Tadi Ya. kita udah antigen begitu ya. Dan dinyatakan negatif, jadi kita boleh lepas masker supaya ngobrolnya lebih leluasa gitu Mas? Ya. Boleh. Terima kasih loh Mas Anis waktunya udah menyempatkan ke podcast Cafe Toleransi. Tapi tadi yang saya udah katakan menarik gitu ya. Di era 4.0 ini. Satu sisi kita harus mengenal perkembangan dunia digital. Tapi kalau dari sisi terorisme, ini apakah bahaya Mas untuk kaum milenial dan adaptasi sebuah organisasi yang ada di Indonesia? Ya, karena radikalisasi yang dulu dilakukan tatap muka orang per orang sekarang jadi lebih mudah. Orang melakukan propaganda disebar aja di internet, konten internet, siapapun bisa baca, bisa terpapar. Akhirnya kan sekarang banyak muncul fenomena lone wolf kan. Itu kan anak-anak remaja yang terpapar lalu dia melakukan aksi sendiri. Itu kan karena internet, bukan karena kelompok. Dan ini kan tidak mudah terpantau, tidak mudah diawasi. Beda dengan yang orang per orang, per kelompok gerakannya itu kan bisa dipantau misalnya dari transmisi percakapannya, peredaran uangnya, itu kan bisa dipantau. Tapi kalau lone wolf itu kan nggak bisa. Jadi dampak dari radikalisasi di 4.0 ini itu luar biasa. Tapi berbahayanya bagi kita. Agak sulit buat kita Mas untuk membedakan mana ini yang sebuah kritikan gitu kan. Apakah ini ujaran kebencian ataukah emang ini pendapat. Nah itu cara membedakannya itu seperti apa? Ya sebenarnya kan kalau kritik kan memang ada unsur membangunnya, memperbaiki kan. Kalau ujaran kebencian itu memang biasanya ada motif-motif sara.
Ada motif sara, motif kebencian, motif tidak mau menerima perbedaan, itu udah masuk ke arah situ. Dan biasanya memang awal orang menjadi radikal itu kan orang ada kebencian dulu. Kebencian, lalu radikal, lalu bergabung ke kelompok, terlatih bisa menjadi teroris. Ada juga yang terpapar, benci, radikal, lalu menjadi teroris sendiri tanpa berhubungan dengan kelompok. Jadi kalau kita melihat tangga seseorang menjadi teroris dengan adanya 4.0 ini, mereka menjadi lebih cepat. Kalau dulu ada tahapan-tahapannya, ada 6 tahap atau 5 tahap, sekarang jadi cepat. Terpapar, bisa jadi teroris gitu. Apa dengan cepat? Karena dulu mungkin ya zamannya siapa Ali Imran dan kawan-kawan itu mungkin menggunakan buku gitu Mas. Nah, digital ini nih, karena apakah memang ada bukunya tersendiri menyebar masuk ke sosial media atau emang dari melalui yang komen-komen misalnya, saya nggak senang sama Mas Tanis nih, apakah itu dengan Mas kayak gini nih gini, itu apakah awal mulanya Mas? Enggak, karena kalau dulu kan memang organisasinya rapi ya, ada pelatihan, ada macam-macam lah rapi, kemudian ada tahapannya, orang boleh melakukan sesuatu itu ada tahapannya. Sekarang orang hanya dengan melihat konten itu mereka merasa ingin menjadi seperti itu lalu melakukan aksi banyak. Saya mewawancari beberapa pelaku teror yang lone wolf itu, ternyata mereka terpaparnya dari internet, lalu mereka punya ide, punya kemauan melakukan aksi. Nah, masalahnya kan memang mereka ini tidak terlatih ya, cenderung ceroboh, lone wolf itu cenderung ceroboh ya. Cepatnya mereka konten-konten membuat bom, konten melakukan aksi teror itu gampang sekali di-download. Dan itu menarik bagi anak muda. Mereka lebih tertarik melihat konten membuat bom daripada melihat konten misalnya Pancasila. Oke. Tapi kan sedangkan dari kecil, dari sekolah itu Pancasila kan yang terus digencarkan Mas. Ya justru itu kan fenomena yang aneh kan. Fenomena yang aneh dan mereka lintas agama loh. Saya mendapat pengakuan yang mengejutkan dari seseorang remaja, dia menemui saya kemudian dia bilang, Mas saya bergabung dengan ISIS. Loh, di mana? Dia mengatakan disebut di suatu kota di Sumatera. Saya bergabung selama 6 bulan. Dia didoktrin dan saya tertarik bahkan sempat ingin pergi ke Suriah, tetapi akhirnya dia sadar dan kembali. Oh ya sudah sadar. Dia bilang gini, masalahnya saya Katolik Mas. Jadi terus kamu tertariknya apa dengan ISIS? Ya mereka tidak mengajarkan soal agama, mereka mengajarkan tentang perubahan, tentang bagaimana anak muda terlibat dalam perubahan dunia. Saya tertarik dengan itu. Nah enggak, tapi kok dia mau mengakui kalau misalkan saya ISIS nih Mas? Itu biasanya ya karena sudah kembali ke jalan yang benar. Oh, okay. Dia sudah sadar bahwa itu salah. Tapi pengakuan ini kan mengejutkan, ternyata tidak hanya ada masalah ideologi agama gitu loh, ada nilai-nilai lain yang mereka tangkap dan itu mereka tertarik. Oke, berarti juga saat ini mungkin langkah BNPT saya bisa katakan tepat karena kepala BNPT begitu ya, itu lagi gencar mengedukasi kaum milenial ini, Mas. Ya. Nah dari skemanya itu masalah perekrutan atau apa, nah tadi yang Mas bilang bahkan hanya dari sendiri pun bisa. Itu gimana tuh? Ya ini kan namanya swaradikalisasi ya lihat. Jadi swaradikalisasi, radikalisasi yang mandiri. Jadi mereka punya akses ke internet, lalu mereka tertarik dengan konten-konten yang mengarah kepada radikal, lalu mereka mencoba, termasuk mencoba membuat bom, mencoba melakukan teror seperti itu. Bagi mereka orang-orang yang itu dianggap hero, dianggap pahlawan. Anak muda kehilangan figur yang baik bagi mereka, mereka menemukan figur seperti itu, ya mereka tertarik. Apa sih yang mereka benci sebenarnya Mas? Saya kira ini bukan masalah benci ya, tapi mereka tertarik duluan. Ketika tertarik lalu terdoktrin, menemukan kelompok, lalu jadi. Berarti membenci ini belakangan, karena ini tertarik dulu, karena ada suatu ajakan. Ya. Oke. Jadi kan ini sebenarnya menjadi koreksi bagi kita. Jangan-jangan ideologi yang selama ini diajarkan, yang harus menjadi kewajiban kita, ideologi Pancasila, jangan-jangan nggak menarik bagi anak muda. Atau caranya yang nggak menarik. Apa di zaman, atau kontennya nggak menarik. Apa di zaman sekarang aja Mas? Karena kayaknya di zaman saya tuh kita masih mempelajari, maksudnya sejarah negara sendiri dengan benar gitu kan. Tapi mungkin caranya untuk doktrinasi Pancasila kepada anak milenial harus menggunakan cara milenial. Tidak mungkin kan menggunakan cara-cara kolonial. Mungkin zaman kita ada penataran P4, ada membuat karya tulis. Anak zaman sekarang suruh penataran P4 atau membuat karya tulis, saya nggak mau gitu loh. Tapi kalau mereka disuruh membuat vlog, disuruh membuat konten-konten, mungkin mereka tertarik gitu loh. Iya, dan ini konten yang harus dibatasi ya? Berarti ya sebenarnya bukan membatasan. Kalau membatasan kan kita akan sangat sulit ya. Ada mungkin dibatasi 1, ribuan muncul. Tapi menyadarkan mereka itu yang paling penting. Oke.
Ngomong-ngomong, selamat datang di Cafe Toleransi. Yeah. Saya udah kalau ngomong sama Mas Tanis nih, Yeah. udah benar-benar kita ilmunya tuh dapat banget, Mas. Jadi Yeah, kita yeah. bisa tahu pelan-pelan. Yeah. Aku mau nawarin kopi. Ya, Boleh? boleh. Diminum dulu, Mas. Ini coba tebak kopi apa? Apa ini? Kopi ya ada di belakang nih, Mas. Kalau misalnya kalau mampir-mampir ke Cafe Toleransi ada Aceh Gayo nih, dari semua menu ini suka yang mana, Mas? Saya lebih kopi Jawa sih sebenarnya. Karena orang Jawa. Iya. Orang Jawa. Ya, orang Wah, Jawa. jangan-jangan tapi nggak rasis kan? Enggak. Kenapa Jawa? Beda Lebih gitu soft rasanya. lah, lebih soft. Lebih soft. Iya. Oke. Nah, kita sekarang bahas ke lembaga. Ternyata nggak kaum milenial aja, tapi ini lembaga pemerintahan. Itu juga harus kita kasih edukasi. Mungkin begitu, Mas. Karena kemarin juga sempat banyak isunya ASN terpapar radikalisme, ASN ini terpapar radikalisme. Nah, sebenarnya yang saya mau tanya adalah, ada nggak sih perbedaan wawasan kebangsaan zaman dulu sama sekarang ini, Mas? Ya, saya kira radikalisasi ini kan sudah masuk kemana-mana kan. Tidak hanya anak muda, tidak hanya agama tertentu atau kelompok tertentu, kan bisa kemana-mana. Bahkan dengan pendidikan tinggi dan ekonominya tinggi juga bisa masuk kan. Tetapi triggernya memang pendorongnya bisa berbeda-beda. Jadi siapapun bisa terkena. Jadi kalau misalnya ada orang yang karena terhimpit masalah ekonomi didatangin sama perekrut, oke kita bekerja di Suriah, di sana mendapatkan gaji segini, tertarik. Ada juga yang karena punya masalah benci dengan pemerintah misalnya, merasa tersolimi, ayo kita bergabung itu perubahan, tertarik. Ada juga yang mungkin benci dengan atasan, wah kita disolimi. Ada juga seperti itu. Jadi faktor pendorongnya beda-beda, tetapi mereka disatukan dengan ideologi. Dengan ideologi yang sama gitu loh. Jadi memang faktor pendorong beda-beda. Nah, setiap orang bisa menjadi beda faktor pendorong. Nah, karena mereka disatukan oleh ideologi, maka yang harus dikunci di sini, yang harus ditreatment itu ideologinya ini. Jadi ketika ada ideologi yang mereka anggap suatu kebenaran, padahal itu melakukan kekerasan, di sinilah perlu koreksi. Peran siapa? Pemuka agama paling penting kan. Berarti ideologi ini yang penting ya? Iya. Ideologi ini. Karena banyak banget, Mas, yang menyangkut pautkan ini sama agama atau sama ya ekonomi. Tadi faktor pendorong. Berarti ini bisa ilmu baru nih buat saya nih Sobat Damai. Karena ideologi ini ya? Iya. Masalahnya kan belum kompak bahwa ideologi ini tidak benar, diduga kekerasan ini. Saya ingat ketika ada kasus terorisme Makassar, membuat surat wasiat. Ada seorang orang yang ulama yang mengatakan bahwa itu bagus luhur, itu seperti Robin Hood. Harusnya kan nggak seperti itu kan. Misalnya pemuka agama, kekerasan itu tidak dibolehkan. Semua agama ini baik. Semua agama itu mengandung nilai yang baik dan suci. Mengajarkan kebaikan. Harusnya seperti itu kan. Tetapi dia mengatakan bahwa ini baik, seperti Robin Hood. Nah ini kan jadi umat atau masyarakat merasa masih belum satu pendapatnya terkait ideologi kekerasan. Oke. Lewat surat. Nah ini harus dikoreksi, harus kompak. Pemerintah bersama pemuka agama, Kementerian Agama kompak menyebut bahwa terorisme salah. Melakukan kekerasan walaupun atas dasar agama salah. Ini harus kompak. Kalau nggak kompak ya dianggap suatu kebenaran. Memang ketegasan itu perlu juga ya? Ya. Perlu juga. Dan itu kan nggak bisa satu lembaga saja yang mengatakan itu. Harus ada kolaborasi antar lembaga, termasuk melibatkan masyarakat, bahwa mengatakan bahwa itu salah. Makanya gerakan nasional untuk melawan terorisme itu penting. Dengan adanya kesadaran dulu terhadap masyarakat bahwa itu salah itu. Tapi sekarang kan nggak seperti itu. Kita lihat di Poso, ketika dulu ada teroris tertembak mati, waktu dimakamkan dielulukan seperti pahlawan. Berarti ini kan sebenarnya masyarakat juga sudah terpapar paham radikal. Nah, bagaimana? Tidak membuat aksi. Ya, mereka terpapar tapi belum sampai pada aksi teror. Tapi mereka sudah terpapar, mengeluh-elukan dan membela teroris. Ini bagaimana kalau misalnya pemerintah mau menyadarkan masyarakat kan sulit karena sudah terpapar kan. Tapi perlu gerakan besar sekali memang untuk menyadarkan ini. Sekarang pun BNPT ini ya kita bersinergi dengan lembaga-lembaga lain untuk mencegah gitu ya aksi teror. Kalau Mas Tani sendiri melihat gimana? Ya. Untuk kolaborasi dengan lembaga lain itu memang sangat penting dan harus dilakukan. Tetapi perlu peningkatan kapasitas terlebih dahulu. Saya wawancari sebuah pejabat. Saya membuat disertasi tentang kolaborasi dalam pencegahan teror. Saya wawancara pejabat yang menangani terorisme. Dia mengatakan bahwa teroris itu kan hanya rekayasa, Mas, itu rekayasa intelijen.
Bayangkan seorang pejabat yang harusnya menangani tentang aksi-aksi seperti ini, menyatakan seperti itu, saya kaget. Berarti saya melihat bahwa kolaborasi ini sudah dilakukan secara formal iya, tetapi memang perlu peningkatan kapasitas terhadap semua yang diajak kolaborasi supaya sadar bahwa terorisme ini memang terjadi benar dan ini berbahaya bagi negara. Ini tapi bener loh, Mas Tanis mungkin pejabat ya, tapi kalau saya orang biasa, Mas. Ya. Itu yang bilang katanya terorisme ini hanya rekayasa, Ya. itu buatan negara. Ini miris atau sebenarnya gimana sih, Mas? Kalau saya langsung saya bantah dengan data. Sejak tahun 2000 hingga sekarang itu sudah ada 2000 orang lebih orang terlibat terorisme itu di proses pengadilan. Dan mereka divonis dan belum ada satupun yang dinyatakan tidak bersalah. Dan sidang di Indonesia sidang terbuka, semua orang bisa melihat, bisa menyaksikan. Dan mereka mengakui kok. Berarti kan memang ada terorisme itu. Dan tidak terbantahkan. Mungkin Indonesia satu-satunya negara yang melakukan proses peradilan secara terbuka. Tidak ada bantahan dari para pelaku kok narapidana. Berarti memang ada ya? Ya ada dan fakta kan. Sobat Tapi orang kan nggak melihat seperti itu kan. Iya betul. Ya melihatnya betul. karena sentimen atau mungkin karena kalau saya melihat orang yang mengatakan terorisme adalah rekayasa, dia sudah terpapar. Dia berpihak kepada teroris. Secara pelan-pelan. Iya. Kan, ya? Ya dia berpihak kepada mereka. Cukup bahaya. Ini kalau bicara lembaga juga kita sekarang ini lagi gencar begitu ya calon CPNS, calon-calon PNS. Nah ini apa ya Mas, edukasi seperti apa ya harusnya yang, karena pasti awalnya ini mereka hanya untuk sekedar membaca sejarahnya Indonesia seperti apa, tapi apakah ke belakangnya mereka akan terus untuk mengabdi gitu untuk negara, karena jangan sampai salah tujuan nih Mas. Yang tadinya ada dua hal Mbak, ada dua hal. Ada orang yang memang baik-baik saja ketika masuk, lalu ketika terpapar dia berbahaya ketika sudah di lembaga. Ada orang yang berkamuflase, mungkin sengaja ingin infiltrasi, dia pura-pura nasionalis masuk, memang punya tujuan tertentu sejak awal. Dua-duanya berbahaya kan? Dua-duanya berbahaya. Yang kedua ini agak berbahaya karena dia tidak terdeteksi oleh tes. Tapi yang pertama kan mungkin bisa terdeteksi ya. Nah memang negara perlu membuat perangkat, membuat tool yang sangat mampu mengetahui orang apakah dia sebenarnya punya kecenderungan ideologi lain atau tidak. Tetapi ketika orang sudah memang melakukan pengelabuan, ini kan berbahaya. Misalnya orang memang sudah radikal, aku mengincar institusi tertentu lah, masuk infiltrasi. Dia ketika tes pasti akan wah saya nasionalis, saya merah putih. Ini kan berbahaya. Atau orang yang memang bersih, masuk di dalam, dia kemudian terpapar entah dari mana, lalu melakukan pembusukan dari dalam. Dua-duanya berbahaya. Tapi kalau emang hanya tujuannya ingin mungkin mengajak ya misalnya si calon-calon CPNS ini untuk mengajak Mas, apa enggak yang lain aja, karena tujuannya besar kali ya? Ya tujuannya kan bukan hanya hari ini atau besok kan. Kelompok JI ini kan, kelompok JI misalnya, hari ini mungkin tidak berbahaya, tidak melakukan aksi teror hari ini. Bahayanya JI adalah infiltrasi ke banyak lembaga, lalu ketika dalam jangka panjang mereka logistik sudah siap, mereka bisnis sudah siap, orangnya sudah di mana-mana, baru melakukan aksi. JI hari ini berbahaya bukan aksi teror. Mereka pas Abu Bakar Basir ditangkap, mereka tidak melakukan aksi teror lagi kan, tidak ada balas dendam. Mereka berubah, dakwah, penggalangan dan lain-lain. Sampai membesar, ketika sudah besar, ketika mereka menemukan momentum, itu berbahayanya. Makanya kemarin ada ditangkap di BUMN, saya nggak kaget. Oh, jadi udah memang, bukan tahu, tapi nggak kaget itu gitu udah ya? strategi mereka. Bagian dari strategi? Iya, mereka bukan melakukan aksi kekerasan saat ini. Jangka panjang, mereka punya bisnis, punya kebun kelapa sawit, menggalang lewat kota amal. Oke. Ya. Jadi tujuannya bukan sekarang. Tapi yang ngomong-ngomong pemerintahan juga nih Mas, berarti kan tadi Mas Tanis sudah nyebut JI. Ya. Kita tahu, mungkin ini beritanya masih hangat, Mas Tanis pasti tahu. Karyawan Kimia Farma? Ya itu yang saya sebut itu. Makanya saya nggak kaget. Betul, berarti karyawan Kimia Farma ini berarti tidak bisa kita salahkan lembaganya atau memang karena memang ini gini, perlu instrumen yang kuat untuk mendeteksi ketika mereka masuk maupun ketika mereka di situ. Jadi memang perlu kecermatan atasan melihat perilaku orang. Tetapi ini memang kalau mereka memang sudah profesional memang sulit ditebak. Saya mengamati satu case yang di perusahaan swasta yang besar. Ada orang yang memang tersangkut kelompok-kelompok ISIS yang di
kelompok ISIS yang cukup kuat, kemudian dia masuk ke perusahaan, 5 tahun di situ, dia baik-baik saja jadi karyawan baik, jadi karyawan bahkan bisa disebut karyawan teladan lah. Tapi begitu ada kasus bom Tamrin, dia terlibat. Dan orang kaget, perusahaannya kaget-kaget kan, selama 5 tahun di situ baik-baik saja gitu loh. Dia kan mencari tempat untuk bersembunyi di situ. Mencari tempat untuk bersembunyi, punya untuk survive dia, lalu ketika menemukan momentum, dia melakukan aksi. Bersembunyi? Iya, kan paling aman kan bekerja di perusahaan baik-baik, dia punya identitas, orang nggak akan curiga, saya kerja di perusahaan ini kok santai aja kan, dia tetap melakukan sesuatu. Kalau mereka nggak punya pekerjaan kan orang curiga, nih ngapain, ini keluar masuk, nggak ada kerjaan. Itu kalau yang tanpa ajakan ya Mas? Maksudnya dia mendokterin gitu? Nggak, dia bersembunyi kan, dia dengan kelompoknya memang sudah terendus, dia pergi ke Jakarta, bekerja di perusahaan swasta sama 5 tahun baik-baik saja. Ketika bom Tamrin baru ditangkap. Tapi kepala dari PT Kimia Farma gitu ya, ini juga udah berstatement kalau menindak tegas. Oh iya. Tidak ada toleransi untuk terorisme. Dan saya juga sangat menghormati sekali begitu Menteri kita BUMN Pak Bapak Erick Thohir ini juga sudah menyatakan, bahkan dia langsung bikin statement di sosial media di Kementerian BUMN ya loh Mas, karena memang tidak ada toleransi, bahkan akan menindak tegas untuk setiap pegawai, apalagi di ruang lingkup. Nah, masalahnya adalah mereka kadang memang bersembunyi atau tidak nampak ketika bekerja. Ketika bekerja baik-baik saja. Biasanya kan kaget-kaget ketika sudah ditangkap atau melakukan aksi. Berarti ini ada hubungannya sama introvert sama extrovert gitu nggak sih Mas? Ya enggak, mereka tujuannya apa dulu di BUMN? Apakah tujuannya hanya bersembunyi untuk survive lalu menunggu momentum? Atau yang lain, kan ini harus digali lagi kan? Atau mereka memang masuk untuk melakukan penggalangan, untuk mempengaruhi kebijakan? Macam-macam kan, tergantung levelnya kan. Berarti orang tuh sekarang cepet ya? Makanya case by case Mbak, itu tidak bisa digeneralisasikan. Setiap orang mungkin tujuannya beda, polanya berbeda, faktornya pendorong berbeda. Makanya menanganin terorisme, terutama menanganin kasus-kasus gitu, kan tidak bisa digeneralisir kan. Satu per orang itu harus diteliti dengan detail. Dia masuk BUMN, sudah terpapar atau belum? Dia ngapain saja? Apakah dia melakukan penggalangan? Ataukah dia hanya bersembunyi untuk survive? Kalau dia ternyata sudah terpapar lalu masuk, ini berbahaya kan? Jangan-jangan sudah mempengaruhi, jangan-jangan dia misalnya dia bekerja di tempat kimia farma, ada bahan-bahan kimia itu. Apakah dia ngambil situ? Harus dilacak kan? Ini dari mana? Tapi kan nggak mudah. Ya mungkin nggak 1-2 hari. Ya, saya agak yakin, sulit ya. Saya yakin Densus punya kemampuan yang cukup baik untuk melakukan pendekatan. Pendekatan Densus yang pendekatan lunak ini cukup bagus menurut saya, termasuk kemarin yang akhirnya mengaku punya bom 35 kilo itu kan karena pendekatan Densus yang cukup baik kan. Ini kira-kira pendekatan seperti ini perlu dilakukan supaya terungkap semua. Betul. Ini kayak jadi saya melihat sekeliling nih ngeri-ngeri meledak gitu kan, karena udah ngobrolnya sama Mas Tanis. Mas biar nggak tegang nih, saya juga dari tadi banyak ilmu baru. Kita main games dulu gimana? Apa bagiannya Mbak? Ada dong main games, biar nggak tegang nih Mas. Kayaknya boleh. Mas Tanis, santai dikit boleh, fishballnya. Oke, ini ada namanya Sarah jawab jujur di sini. Jawab jujur di sini. Mas Tanis, ini ada beberapa pertanyaan, nanti ambil dari sini. Dan harus jawab jujur ya. Sejujur-jujurnya pokoknya. Ini pokoknya Mas Tanis ini beneran Mas Tanis kan, bukan Intel. Iya. Boleh diambil satu Mas. Di gitu dulu. Apa tuh Mas? Siapa sosok pemimpin inspiratif Anda? Siapa? Aduh, saya punya banyak sosok inspiratif ya, tetapi yang paling inspiratif bagi saya, menurut saya Benny Murdani. Kenapa tuh? Ya dia tokoh intelijen, tokoh intelijen yang sangat kuat, dan dia sangat loyal terhadap negara. Apapun yang terjadi, apapun situasinya, dia tetap loyal kepada negara. Pertanyaan kedua, boleh? Ambil aja Mas, kita ada ini sejujur-jujurnya. Wah, ini saya harus jujur nih ya. Jujur dong. Dari 1 sampai 10 berapa nilai BNPT di mata Anda? Ingat, tadi saya udah kasih kopi. Jujur ya saya? Tambahan loh. 7. Iya. Sobat Amai, 7. Kopinya kurang banyak atau gimana? Enggak.
menurut saya bukan di BNPT-nya, tetapi menurut saya karena menangani terorisme itu perlu kolaborasi antar lembaga, saya kira kewenangan BNPT perlu ditingkatkan supaya bisa mempengaruhi dan intervensi dengan kebijakan dan bisa dilaksanakan oleh lembaga lain. Oke, berarti memang harus semangat lagi ya? Iya, harus ditingkatkan. Dikuatkan lagi kewenangannya. Jadi kalau hanya masih setara dengan lembaga-lembaga lain, kemudian ketika dalam berkolaborasi masih ya hanya formal, itu mungkin ya lembaga lain, ngapain sih saya ikut ngurusin terorisme, itu kan repot kan. Oke. Jadi kewenangannya perlu ditingkatkan. Masih ada mungkin 2 atau 1 lagi Mas? Politik atau bisnis? Politik atau bisnis? Ya kepada negara, saya politiknya negara lah. Saya tidak berpolitik praktis. Tapi bisnis kan penting supaya hidup. Dua-duanya politik negara iya, politik praktis tidak saya. Oke. Saya tidak berpolitik praktis. Tetapi prinsip saya di negara mengabdi, di swasta kita mencari duit. Oke, ini tapi berarti politiknya ada 2, tadi bisnisnya 1, berarti lebih pilih politik ya? Politik praktis tidak. Praktis Saya tidak berpartai, tidak berpolitik praktis. Mantap. Ya, tidak Oke, sih. berarti apa ini Mas? Ya kalau disuruh milih Politik lah ya. bisnis juga punya politik ya. 5 tahun gak ketemu Mas Tanis, Ya. saya baru tahu nih dia bingungnya kayak gini. Padahal pertanian cuma 2 loh. Ya bisnis juga perlu politik kan. Oh iya, Ya. betul. Orang berpolitik juga kadang perlu bisnis untuk mensokong. Saya kira dua-duanya yang bisa lepas. Tetapi saya memilih tidak berpolitik praktis. Mantap. Tetap untuk negara ya Mas? Ya. Ya. Ini untuk berapa lagi Mas? Terus. 2 lagi sih harusnya. Kok ikut ya? Ya nggak tahu nih ikut kayak jadi lucu gitu ke kuku loh. Gimana sih ya? Apakah pernah terpikirkan jadi seorang teroris? Enggak sih saya. Tapi waktu kecil iya sih pernah. Ya berarti pernah dong. Waktu Gimana? kecil masih iseng-iseng aja kan. Punya pikiran sabotase atau apa kan biasa kan. Main detektifan atau gimana? Enggak, waktu Gimana? misalnya waktu sekolah gitu kan. Ada pelajaran apa nih nggak kita sukai, kita sabotase, listriknya kita matiin tuh gimana biar gurunya nggak ngajar ya, itu seperti itu. Itu kayaknya nggak Mas Nakal-nakal Tanis juga nih. seperti Ini itu. camper saya juga nih Iya. kayaknya nih. Nih camper saya juga Tapi nih. kalau Kalau teroris Mas guru untuk- nggak suka keluar Ya, makan mie. Kalau teroris untuk misalnya sampai mengarah pada ideologi yang enggak lah, saya setia pada negara lah. Ah, Itu harga mati. ya harus dong harga mati karena Iya. kalau Mas Tanis teroris saya nggak mungkin berani. Ya enggak lah. Satu lagi kali ya. Ada satu lagi. Ya, dapat pertanyaan yang itu. Satu kata untuk terorisme ya dilawan. Dilawan. Betul. Berarti memang Masa kita berdamai dengan terorisme, tapi melawannya dengan banyak cara. Bisa dengan cara damai. yang Bisa- paling soft deh. Ya. Apa nih? Ketika dia belum melakukan kekerasan dengan cara damai kan, persuasif. Tapi kalau dia sudah melakukan kekerasan, sudah dengan senjata, ya melawan juga pakai senjata. Enggak, berarti kalau dari cara omongan itu masih bisa untuk maksudnya berdamai sebelum melakukan aksi kekerasan? Ya, tapi saya punya keyakinan ideologi itu nggak bisa diubah. Oke. Ideologi kalau orang sudah punya ideologi, dia nggak bisa diubah. Hanya dia bisa diintervensi, misalnya dibuat peraturan. Kamu boleh berideologi seperti itu, tapi ini Indonesia aturannya seperti ini, dibuat lebih toleran. Tapi ideologi saya yakin nggak Tapi berubah. saya yakin juga Indonesia nilai toleransinya tinggi sekali loh Mas. Iya. Tinggi sekali. Ini Termasuk teroris yang harus toleran kan? gimana tuh? Teroris juga harus diminta untuk toleran ya. Iya dong, masa nggak cuma Ya, tapi kan kalau hanya toleran berbuat baik mungkin mereka tidak mereka mau juga kan. mungkin iya. Dipaksa mengikuti aturan. Kamu melanggar dihukum. Kamu nggak boleh melakukan kekerasan karena ada hukuman. Harus seperti itu kalau kepada mereka. Betul. Mau minum dulu Mas? Ya boleh. Boleh. Karena biasanya orang kalau di sini cuma minumnya sekali, saya juga bingung Mas. Iya. Kenapa? Nggak tahu, mungkin karena nggak ada bartendernya. Biasanya kalau ada nanti matanya ke mbak-mbak di sini. Oke, kita balik lagi ke topik Mas. Sebenarnya saya ngomong gini juga bukan untuk mendahulukan Tuhan gitu kan. Iya. Pasti kita punya rencana untuk mencegah aksi terorisme ini. Iya. Ya mungkin ada kejadian yang mungkin tidak terjadi atau bahkan bisa terjadi sama sekali. Iya. Kalau dari pandangan Mas Tani sendiri nih, 5 sampai 10 tahun ke depan ini seperti apa sih Mas terorisme ini bahayanya? Ya. Bahaya sekarang menurut saya bukan aksi terornya. Bukan aksi terornya. Oke. Saya kira
pemerintah, aparat keamanan termasuk BNPT dan itu kan sudah intervensinya cukup kuat ya, penangkapan dan lain-lain, sehingga pencegahan cukup banyak. Yang paling berbahaya adalah infiltrasi mereka kepada masyarakat dan pemerintah. Mereka masuk kepada masyarakat, mempengaruhi, mereka masuk ke lembaga pemerintah, mempengaruhi, dan nanti bisa jadi di 2024 mereka masuk ke dalam partai-partai, masuk di situ. Karena yang mereka incar kan kekuasaan. Teror itu hanya cara loh. Teror itu bukan tujuan. Kelompok ini kelompok kecil. Mereka ingin eksis, mereka ingin meraih tujuan karena kecil, tidak mungkin menggunakan cara politik, tidak menggunakan cara yang gede. Makanya menggunakan cara-cara yang khusus, khas kelompok-kelompok kecil ini, teror. Supaya diperhatikan dunia, supaya masyarakat takut, ini kan cara kan. Ketika mereka menggunakan cara ini tidak bisa digunakan, nggak punya senjata, nggak punya akses, mereka menggunakan cara lain. Nah, mereka sekarang mengubah cara ini dengan cara yang lebih soft. Penggalangan, kemudian masuk, infiltrasi. Jadi bahayanya kelompok-kelompok ideologi selain Pancasila ini, saat ini saya kira bukan teror, tetapi infiltrasi ke masyarakat dan ke pemerintah. Apalagi kalau sampai kepada pemerintah lalu mempengaruhi kebijakan, wah itu luar biasa, itu bahayanya. Aksi teror pasti juga akan terjadi, tapi akan ada adaptasi. Kalau dulu kelompok-kelompok besar, kelompok seperti bom Bali itu kan gede kan, ke depan dan sudah dimulai, aksi teror akan berubah menjadi pelakunya tunggal atau sel kecil, keluarga misalnya. Sudah dimulai di Surabaya. Berikutnya sampai sekarang kan pelaku-pelaku teror kan biasanya tunggal atau sel keluarga. Karena mereka tidak terdeteksi. Komunikasi mereka hanya satu keluarga. Kalau tunggal ya mereka mikir sendiri, mengerjakan sendiri. Beda dengan kelompok kan, mungkin mereka main WA, main Telegram, terpantau sama Densus. Bisa dicegah. Jadi ke depan trennya adalah kelompok-kelompok ini akan infiltrasi, penggalangan, propaganda, nyari duit, dan aksi teror itu akan berubah, beradaptasi, hanya akan didominasi oleh pelaku keluarga atau pelaku tunggal. Oh, berarti tapi melalui digital ini tetap ya itu tadi ya Mas? Ya, radikalisasi akan semakin kuat, tetapi mereka tidak mengarah kepada kekerasan dalam bentuk kelompok seperti bom Bali itu tidak. Kalau yang melakukan kekerasan, aksi teror mungkin nanti pelaku-pelaku tunggal itu. Tapi mereka akan lebih banyak bersuara sih. Bersuara di media sosial, mereka saling mempengaruhi, dan ini bahayanya. Kalau terpapar dalam jumlah banyak lalu kan bahaya, apalagi masuk lembaga. Jadi bahayanya memang bukan aksi terornya, tetapi radikalisasinya yang secara masif. Teror hanya cara loh. Teror itu hanya cara? Cara, bukan tujuan. Bukan tujuan? Tujuan mereka kan kekuasaan. Mendirikan negara dengan paham seperti mereka, ya kan? Iya. Kalau mereka bisa dengan cara-cara politik, mereka akan menggunakan cara politik kok. Atau mungkin bukan ranahnya? Enggak, mereka sedang masuk ke situ sekarang. Ya. Wow, berarti akan mempengaruhi, masuk ke parpol atau masuk ke situ. Berarti kewaspadaan nasional. Oh iya, ya? Gerakan nasional untuk kontra radikalisme ini penting. Terakhir kali ya Mas. Ya. Ada pesan gak sih untuk Sobat Damai ataupun sedikit untuk lembaga pemerintahan agar tidak salah memahami wawasan kebangsaan untuk mencintai negara? Ya, untuk terkait wawasan kebangsaannya jangan antipati dengan wawasan kebangsaan lah. Ini alat ukur kok. Alat ukur kalau misalnya kita tes wawasan kebangsaan kita kurang, ya koreksi diri aja. Tidak perlu menyalahkan negara kan. Kita konsensus ketika menjadi warga negara kan jelas. Pancasila harus, NKRI harus. Kalau kita hidup di negara Indonesia nggak mau Pancasila ya mau gimana, itu aneh kan. Kewajiban warga negara ya harus taat kepada negara terhadap ideologi Pancasila gitu. Jangan seperti itu, jangan misalnya wah TWK ini mensolimi saya melanggar HAM ya, enggak seperti itu gitu loh. Kita koreksi diri aja. Benar pemerintah perlu mungkin harus kolaborasinya kuat, terutama BNPT yang sebagai stakeholder dalam penanganan terorisme menjalin kolaborasi harus lebih kuat. Kewenangannya kalau perlu ditambah supaya tidak nanggung maksudnya propaganda seperti ini, misalnya propaganda untuk mencegah radikalisasi ini kan perlu masif di masyarakat itu loh. Karena di masyarakat mereka juga kuat. Masyarakat juga kuat. Bahkan ada tokoh-tokoh agama yang kadang ketika ada terorisme malah mendukung gitu. Wah, itu kan mulia. Ini kan PR besar karena yang dilawan oleh BNPT itu bukan hanya 1-2 kelompok, itu bukan 1-2 orang, bukan itu loh.
Tapi radikalisasi yang sudah masif di masyarakat, makanya perlu kekuatan besar. Kekuatan besar itu ya masyarakat sendiri. Nah, menggerakkan masyarakat itu perlu kewenangan yang besar. Oke. Saya sih mengusulkan supaya BNPT diberi kewenangan yang lebih supaya bisa menggerakkan masyarakat sehingga tercipta gerakan nasional untuk kontra radikalisme. Wih, luar biasa sekali Mas Tanis. Berarti memang nanti kita sampaikanlah semuanya gitu ya kepada Kepala BNPT begitu. Ya. Oh iya, tadi ada salam dari Bapak. Siap, Mbak. Iya, Terima tadi kasih. katanya salam untuk Mas Tanis. Siap. Iya, terima kasih Mas. Ya, Waktunya, makasih sama-sama. kesempatannya nanti Ya. lain waktu kita bisa ngobrol lagi lah. Ya, Kayaknya siap. memang sebentar sekali waktunya. Ya. Terima kasih Mas. Terima kasih sama. Ya Sobat Damai, pentingnya memiliki wawasan kebangsaan memang harus disadari bagi setiap orang, terlebih juga di mana lingkungan kita berada. Alasannya kenapa? Karena memang hal ini merupakan salah satu bentuk rasa cinta terhadap Indonesia dalam mencapai tujuan bersama yang nantinya dapat terus dipertahankan oleh penerus bangsa untuk membentuk Indonesia tangguh, Indonesia damai, serta Indonesia yang harmoni. Saya Leni dan bersama dengan Stanis Salam Damai dan, dan salam salam Indonesia Satria. Satria.